Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sampai pada bagian compliance offering atau penawaran persyaratan kepatuhan. Saat memilih penyedia cloud untuk menghosting solusi Anda harus memahami bagaimana penyedia tersebut dapat membantu Anda mematuhi peraturan dan standar. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan atau untuk ditanyakan tentang penyedia potensial. Meliputi yang pertama, seberapa patuh penyedia cloud dalam menangani data sensitif. Jadi ketika kita memiliki data-data yang sensitif seperti misalkan data medis, maka ketika kita menyimpan data itu ke penyedia cloud, seberapa patuh penyedia cloud itu di dalam menangani data sensitif kita. Kemudian yang berikutnya, seberapa patuh layanan yang ditawarkan oleh penyedia cloud. Dan yang ketiga, bagaimana cara menerapkan solusi berbasis cloud ke skenario yang memiliki persyaratan akreditasi atau kepatuhan. Dan yang keempat, ketentuan apa yang merupakan bagian dari pernyataan privasi untuk penyedia. Ada beberapa penawaran yang diberikan oleh Azure. Berikut adalah daftar tentang beberapa penawaran kepatuhan yang tersedia. Yang pertama adalah Criminal Justice Information Services atau CJIS. Setiap lembaga negara bagian atau lokal AS Amerika Serikat yang ingin mengakses database CJIS FBI diwajibkan untuk mematuhi kebijakan keamanan CJIS. Azure adalah satu-satunya penyedia cloud besar yang secara kontraktual berkomitmen untuk mematuhi kebijakan keamanan CJIS, yang membuat Microsoft berkomitmen untuk mematuhi persyaratan yang sama yang harus dipenuhi oleh penegak hukum dan entitas keselamatan publik. Kemudian yang kedua adalah Cloud Security Alliance atau CSA Star Certification. Azure, Intune, dan Microsoft Power BI ini telah memperoleh sertifikasi STAR yang melibatkan penilaian pihak ketiga independen yang ketat atas keamanan dari penyedia cloud. Sertifikasi STAR ini didasarkan pada pencapaian sertifikasi ISO IEC 27001 dan memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Cloud Controls Matrix atau CCM. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa penyedia layanan cloud itu sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku dari ISO IEC 27001. Selain itu juga penyedia layanan cloud telah mengatasi masalah penting untuk keamanan cloud seperti yang diuraikan di dalam CCM, Cloud Controls Matrix. Dan yang ketiga, bahwa penyedia layanan cloud telah dinilai berdasarkan model kematangan kemampuan STAR untuk pengelolaan aktivitas di area kontrol CCM. Kemudian penawaran berikutnya adalah General Data Protection Regulation atau GDPR. Mulai tanggal 25 Mei 2018, Undang-Undang Privasi Eropa GDPR ini berlaku. Jadi GDPR ini adalah undang-undang untuk masyarakat Eropa terkait dengan penduduk Uni Eropa. GDPR
ini memberlakukan aturan baru pada perusahaan, lembaga pemerintah, nirlaba, dan organisasi lain yang menawarkan barang dan jasa kepada orang-orang di Uni Eropa atau yang mengumpulkan dan menganalisis data yang terkait dengan penduduk Uni Eropa. GDPR ini berlaku di mana pun Anda berada. Jadi kalau kita misalkan perusahaan kita menawarkan barang dan jasa kepada orang-orang di Uni Eropa dimanapun kita berada, maka kita seharusnya mematuhi undang-undang GDPR ini. Kemudian yang berikutnya adalah EU Model Clauses, klausul model UE. Microsoft menawarkan kepada pelanggan klausul kontrak standar Uni Eropa yang memberikan jaminan kontraktual seputar transfer data pribadi di luar Uni Eropa. Microsoft adalah perusahaan pertama yang menerima persetujuan bersama dari artikel 29 Working Party UE bahwa perlindungan privasi kontraktual yang diberikan Azure kepada pelanggan cloud perusahaannya memenuhi standar UE saat ini untuk transfer data internasional. Ini memastikan bahwa pelanggan Azure dapat menggunakan layanan Microsoft untuk memindahkan data secara bebas melalui cloud Microsoft dari Eropa ke seluruh dunia. Kemudian ada beberapa yang lain, ada undang-undang portabilitas dan akuntabilitas jaminan kesehatan atau HIPAA. Ini undang-undang federal AS yang mengatur informasi kesehatan yang dilindungi oleh pasien. Kemudian ada organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO, International Standard Organization, dan IEC 27018 yang mencakup pemrosesan informasi pribadi oleh penyedia layanan cloud. Kemudian ada MTCS Singapura Multi-Tier Cloud Security. Setelah penilaian ketat yang dilakukan oleh Badan Sertifikasi MTCS bahwa layanan cloud Microsoft itu menerima sertifikasi MTCS 584 2000 and 2013 di ketiga klasifikasi layanan, baik itu IaaS, PaaS maupun SaaS. Dan Microsoft ini adalah penyedia solusi awan global CSP pertama yang menerima sertifikasi ini di ketiga klasifikasi. Kemudian ada SOC 1, 2, dan 3, ada CSF, ada G-Cloud punya pemerintah Inggris Raya. Kita lanjutkan mengenai economies of scale. Economies of scale ini adalah kemampuan melakukan berbagai hal dengan lebih efisien atau dengan biaya yang lebih rendah per unit saat beroperasi pada skala yang lebih besar. Keunggulan biaya ini merupakan manfaat penting dalam komputasi awan. Konsep skala ekonomi ini adalah kemampuan untuk mengurangi biaya dan mendapatkan efisiensi ketika beroperasi pada skala yang lebih besar dibandingkan dengan beroperasi pada skala yang lebih kecil. Penyedia cloud seperti Microsoft, Google, dan Amazon adalah bisnis besar yang mampu memanfaatkan manfaat dari skala ekonomi ini dan kemudian meneruskan manfaat tersebut kepada pelanggan mereka. Hal ini terlihat jelas bagi pengguna akhir dalam beberapa cara. Salah satunya adalah kemampuan untuk memperoleh
perangkat keras dengan biaya yang lebih rendah daripada jika satu pengguna atau bisnis kecil membelinya. Penyedia cloud juga dapat membuat kesepakatan dengan pemerintah daerah dan utilitas untuk mendapatkan penghematan pajak, menurunkan harga daya, pendinginan, dan konektivitas jaringan berkecepatan tinggi antar situs. Penyedia cloud kemudian dapat memberikan manfaat ini kepada pengguna akhir dalam bentuk harga yang lebih rendah daripada yang dapat Anda capai sendiri. Biaya penyimpanan misalnya telah menurun secara signifikan selama dekade terakhir karena kemampuan penyedia cloud untuk membeli jumlah penyimpanan yang lebih besar dengan diskon yang signifikan. Nah, mereka kemudian dapat menggunakan penyimpanan tersebut dengan lebih efisien dan meneruskan manfaat tersebut kepada pengguna akhir dalam bentuk harga yang lebih rendah. Mungkin pada video ini itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.